jumpa kembali dengan kami dalam program Pro 22.6, sebuah program parenting dari GKI Residen Sudirman, Surabaya. Nah, kali ini kita tetap akan membahas isu tentang mental health, tapi mental health yang terjadi di anak usia 2-3 tahun. Kira-kira begitu ya? Ya, dan yang saya baca ini fenomena yang biasa muncul itu anak-anak yang ngompol. Terus katanya itu bahasa klinisnya. Nah, saya nyontek dulu ya. Bahasa klinisnya itu disebut enuresis nokturnal. Nah, dari cara saya menyontek, artinya saya juga belum tahu ini apa. Nah, karena itu kita akan mencari tahu, tentu saja masih dengan Bu Ona yang sudah banyak belajar terkait dengan hal ini, dan kita semua juga belajar, mengajak parents kalian juga untuk mempelajari tentang apa ini mental health di usia 2-3 tahun, yang salah satu fenomenanya adalah itu tadi, enuresis nokturnal atau ngompol. Apakah ada perbedaannya? Monggo Bu Ona, silahkan dibahas tuntas supaya kami semua jadi cerdas. Silahkan Bu. Iya, Shalom. Jadi saya kurang bisa istilahnya enoreksis tadi ya. Jadi kalau enoreksis itu akhir tahun lalu itu memang saya dapat pasien seperti itu. Oh. Iya. Jadi itu adalah gangguan ngompol yang disebabkan oleh faktor biologis. Jadi ada masalah memang di masalah di kandung kemihnya. Jadi istilahnya enggak ada remnya ya. Oh. Jadi ada kerusakan lah. Tetapi itu diperburuk dengan situasi atau kondisi mental juga. Oh. Jadi tetap terkait ya. Tetap terkait. Kalau yang sebelumnya, di episode sebelumnya itu kan kita membahas tentang usia 0 sampai 2, itu kan tentang mental health yang terkait dengan trust and mistrust. Kalau misalnya di usia 2-3 tahun ini, apakah ada tema tertentu Bu untuk terkait dengan ini tadi, kesehatan mental itu? Iya, sebetulnya usia 2-3 tahun itu berbicara mengenai pengendalian diri pada anak ya. Oh. Pengendalian diri. Artinya kalau tadi itu ngompol, ada bagian yang dia tidak bisa mengendalikan diri. Karena kalau kita hubungkan dengan teorinya Sigmund Freud, teori psikoanalisa, itu adalah fase toilet training. Ya. Di mana pada waktu itu sebetulnya seorang anak itu siap untuk diajari buang air besar di mana, kapan, dan sebagainya, buang air kecil harus bagaimana dan kapan. Salah satu penyebabnya apa ya Bu ya? Maksudnya kalau memang secara teori anak seusia ini kan sudah bisa ada toilet training, sudah ada fase yang seharusnya bisa mengendalikan diri, lalu kalau ternyata ada seorang anak yang itu tadi ada kesehatan mental terganggu dengan ngompol tadi, itu biasanya apa Bu yang menjadi pemicunya Bu? Nah, kalau yang pertemuan lalu kita ada dua sebab ya. Kalau enggak masalah gangguan emosi, cari perhatian. Nah, sekarang ada 3 Ibu. Bertambah, nanti makin fase makin apa itu Bu? Jadi yang pertama memang cari perhatian. Yang kedua karena anaknya ada dalam stres atau tekanan. Kemudian yang ketiga tadi faktor biologis karena ada. Klinis ya, lebih ke arah klinis ya yang ketiga ya. Lebih ke arah faalnya, jadi bukan psikisnya. Nah, ini menarik, ini anak usia 2-3 tahun itu stres kenapa ya Bu? Banyak ya. Banyak ya? Iya. Kirain orang tua yang kerja ini loh mikirin ekonomi. Kenapa Bu? Bisa dibantu menjelaskan supaya parents di rumah juga bisa. Salah satu langsung ke kasus yang enuresis tadi ya. Itu sebenarnya diawali dengan, jadi anak ini datang ke saya dibawa papanya karena mamanya meninggal beberapa bulan yang lalu. Nah, dengan keluhan kenapa dibawa ke saya karena masih ngompol. Dan ngompolnya itu enggak cuma malam hari loh Pak. Di sekolah pun dia ngompol. Terus menerus gitu. Gitu. Lalu di antar jemput juga dia ngompol. Tapi yang anehnya dia enggak pernah ngaku. Kalau ditanya apakah ngompol, dia bilang enggak. Kenapa itu Bu katanya? Bisa ditanyain ke anaknya? Setelah kita analisa, kita lakukan assessment, awalnya itu memang dia baik-baik aja.
tidak ada masalah dengan ngompolnya itu. Tapi karena dia punya ibu ini, ibunya ini selingkuh dengan pria lain. Yang meninggal itu? Iya, yang meninggal. Oh. Pada waktu anak ini usia 3 tahun. Oh. Nah, karena ibunya ini dekat sama anak, dia berusaha mengelabui anak ini supaya case-nya itu tidak disampaikan ke papanya. Akhirnya apapun yang dibutuhkan anak ini diberi. Sampai pada malam pun mamanya itu tidak pernah kasih, ayo sebelum tidur kamu pipis dulu supaya tidak ngompol, enggak. Jadi lebih dibiarkan semau-maumu. Jadi ketika waktu itu sampai terjadi dia sudah ngompol di kasur pun, mamanya juga tidak bertindak keras. Jadi mamanya cuma, kamu ngompol ya nggak langsung digantinya baru besok pagi. Itu saya analisa kakaknya yang cerita seperti itu. Jadi kejadian seperti itu berlangsung beberapa tahun sampai anak ini usia 5 tahun. Jadi waktu anak ini dibawa ke ibu itu usia 14 tahun. 14 tahun. Iya. Loh, maksudnya usia 14 tahun masih ngompol? Masih ngompol, Ibu. Jadi waktu itu waktu usia kecil belum ketahuan kalau kena anoreksia ini. Jadi setelah dibawa ke saya, kita lakukan semua tes, kita kasihkan ke dia, ternyata dia tidak ada problem. Seharusnya dia sudah bisa tidak ngompol. Tapi salah satu faktor kita sudah ketemukan karena ada faktor toilet training yang gagal. Jadi ada faktor tidak ada usaha, anak ini nggak bisa mengendalikan diri dan sebagainya. Ditambah lagi karena dia terlalu mungkin sering menahan pipis terlalu lama. Nah akhirnya infeksi. Yang jadi ke arah itu tadi ya, lebih ke arah itu tadi. klinis itu tadi. Enureksis. Enuresis Nokturnalnya tahu. Enuresis nokturnal. Jadi sebenarnya kompleks ya kalau masalah ngompol ini. Loh Bu, kalau seperti itu kan tadi ini kan bangunan itu ya, kemandirian sama rasa malu. Iya. Jadi itu gimana maksudnya? Rasa malu di sini ini dalam kasus anak itu tadi gimana tuh? Anak ini enggak punya rasa malu. Gitu ya? Seharusnya anak SMP dia sudah malu kalau misalkan celananya basah, apalagi ini perempuan. Oh perempuan? Iya. Sampai kadang-kadang mohon maaf, waktunya dia menstruasi itu sampai bau. Karena tercampur dengan air pipisnya dia. Itu pun dia enggak ada rasa malu. Sudah ditegur gurunya ulang-ulang, ya dia tetap bersikuku bahwa dia enggak ngompol. Oh, jadi dia nggak ada rasa malu itu karena dia tidak menganggap mengompol, bukan karena dia sebenarnya tahu ngompol, tapi kayak dia nggak punya radar rasa malu itu, bukan ya? Yang mana berarti? Dia sadar kalau dia ngompol. Waktu kita konseling dia sadar kalau dia ngompol. Tapi kenapa kamu lakukan? Alasannya dia tidak sempat terlalu lama ke kamar mandi lah, inilah, itulah dan sebagainya. Nah, yang itu tadi dinamikanya kan karena dia tidak bisa menahan diri, nggak bisa mengelola diri akibat gagalnya toilet training. Jadi akhirnya perilakunya tidak punya malu. Jadi kita lihat anak-anak seperti ini sebetulnya juga tidak punya etika. Oh, iya, pasien saya ini juga seperti itu. Oh gitu ya. Itu kelas, tadi itu berarti 14 tahun sudah kelas SMP, kelas 2. Kelas 2, tapi dia bisa ya melewati fase jenjang itu ya, padahal kan ada padahal kan di usia-usia itu kan dia pasti bersosialisasi gitu, nggak ada persoalan-persoalan yang muncul apa ya Bu? Sebelum tadi pertanyaan. Menarik diri persoalannya yang saya lihat, jadi anak itu kan dibully. Ya, pasti rentan dengan bullying ya. Tapi dia cuek. Dia cuek, enggak peduli. Terserah kamu mau bully aku, terserah, pokoknya aku gini ya gini. Cara membangun defense mekanisme, mempertahankan dirinya, ya cuek aja. Gitu. Itu enggak berdampak pada ini ya Bu? Maksudnya akademisnya enggak berdampak? Enggak Jadi, ya? Catatan untuk para orang tua yang harus diperhatikan, anak-anak dengan masalah mental itu sama sekali tidak berhubungan dengan intelektual. Oh, lah ini. Jadi kadang-kadang yang kita temukan itu justru ada kondisi yang tidak balance. IQ-nya 125, tapi umur emosinya seperti ini, perilakunya seperti itu.
Jadi pada penderita schizophrenia pun itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip mereka orang-orang yang cerdas. Oh. Tapi tadi waktu si anak itu datang ke ibu kan berarti akhirnya dia mengakui kan, yang tadi ada statement nggak sempat ke kamar mandi. Sebelumnya kan dia nggak Mengakui, tapi mengakui setelah beberapa kali pertemuan. Oh, jadi maksud saya dia mengakuinya ketika berada dengan konselor, bukan Iya, dengan orang lain yang dengan orang lain, iya. Tadi Iya. mau nanya. Ya, masih kurang clear buat saya tentang konsep fase 2 sampai 3 tahun tadi itu, Bu. Itu fase di mana anak mengembangkan Kemandirian. otonomi, kemandirian, pengendalian diri, atau juga berkembangnya rasa malu di sana, gitu ya. Itu maksudnya bagaimana sih, Bu? Apa yang terjadi di fase itu? Kok sampai diberi label, oh kalau fase ini tahap kemandirian, pengendalian diri, atau rasa malu, itu gimana maksudnya? Yang pertama kalau kita kembalikan ke usianya itu terkait dengan fase toilet training. Jadi sebenarnya kita tidak menyarankan, orang tua sekarang kan nggak mau repot ya Pak. Itu anak-anak lepas setelah usia 1 tahun 6 bulan itu sudah tidak boleh pakai pampers. Oh. Ya. Jadi masuk usia 2 tahun, apalagi sudah masuk usia 3 tahun itu sudah mulai harus ada latihan. Kapan saya mau pipis, kapan saya harus menahan pipis. Dan misalkan ada situasi yang tidak memungkinkan anak untuk pipis, kita ajarkan. Ini situasi kamu tidak mungkin untuk pipis, tahan sebentar. Tapi kalau dengan pakai pampers, maka anak itu akan terbiasa. Dia mau pipis sembarangan terbiasa tidak mengendalikan tidak diri. mengendalikan. Jadi di fase 2 sampai 3 tahun itu sebenarnya yang sedang harus dibangun itu kemandirian sama itu tadi rasa malu. Jadi kanan kirinya itu tadi ya Bu, yang lalu kita bahas itu ya. Nah, salah satu cara yang paling efektif dengan toilet training ini. Dengan toilet training atau dengan cara yang lain. Kalau kita kembalikan ke teorinya Erikson, toilet training kan teorinya Freud. Ya. Tapi teorinya Erikson bilang seperti ini. Biasanya anak pada usia 3 tahun tuh kan suka mau makan sendiri, mau minum sendiri, tapi orang tua kan sering kadang larang. Karena belepotan. Nah, solusinya apa menurut Erikson? Solusinya kalau nggak mau anakmu belepotan ya udah kasih ini Katakan apa? Tiker atau koran ya. Anakmu suruh makan di Atau situ, perlak. mau belepotan, mau apa, terserah. Yang penting dia makan sendiri. Itu yang sekarang lagi tren kayaknya Bu. Kalau saya lihat ada beberapa artis itu mereka melakukan itu, beberapa artis. Jadi anaknya itu dibiarin aja makan. Termasuk ini ya Bu ya. Itu loh Bu yang tidur sendiri. Iya, tidur sendiri usia 3 tahun. Iya. Bahkan ada yang masih baby loh Bu. Itu gimana tuh? Maksudnya apa hubungannya dengan kemandirian sama ini ya? Itu juga apa? Iya. Kalau di barat memang seperti itu, tapi di Indonesia belum saya temukan. Kalau saya lihat beberapa artis TikTok itu, ada sih umur 8 bulan gitu anaknya sudah dilepas, tapi mereka kayak punya alat untuk mengontrol, jadi dari kamar yang lain gitu, jadi kayak semacam enggak tahu alatnya seperti handphone atau apa gitu, memunculkan bunyi juga dan bisa memantau anaknya lagi ngapain, dan memang bisa mandiri, maksudnya di jam berapa taruh gitu, ditinggal, masih umur 8 bulan, tinggal ya tidur sendiri, jamnya bangun itu dia bangun tanpa rewel. Nah berarti itu usianya bisa lebih dikecilkan lagi ya. Tapi sebenarnya secara tapi sebenarnya secara umum, teorinya usia 3 tahun. Berkembangnya itu usia 2 sampai 3 tahun gitu ya. Kalau yang dari mistrust tadi 0 sampai 2, kemudian menginjak pada kemandirian itu, gitu ya. Gitu. Jadi itu yang harus dimunculkan ya. Iya. Karena kalau enggak sampai besar pun anak-anak terbiasa tergantung dengan orang lain. Nah, lalu kalau begitu apakah kalau tadi diberi label kemandirian sama rasa malu. Apakah berarti pada usia tersebut ditumbuhkan rasa malu itu atau bagaimana kok ada? Enggak, jadi gini, nanti setelah usia 6 tahun itu anak kan akan masuk dunia pendidikan. Jadi sekolah SD ya?
Anak-anak yang pada usia ini dia berhasil untuk membangun otonominya, dia akan punya kekuatan untuk percaya diri. Tetapi ketika itu gagal, dia enggak punya kompetensi untuk melakukan ini, melakukan itu. Jadi istilahnya belum apa-apa sudah malu. Tidak percaya diri itu ya. Rasa malu itu berarti hubungannya dengan nggak pede. Berarti. Bisa kalau misalnya saya rangkum begitu, apakah bisa dikatakan ketika anak-anak tidak berhasil mandiri, maka kemudian muncullah rasa malu itu, gitu ya? Iya, karena anak ini dalam tanda kutip tanpa disadari orang tua, sebetulnya setiap anak itu memiliki ini ya, naluri untuk membandingkan dirinya dengan anak-anak lain. Ketika dia merasa bahwa kemampuannya itu tidak lebih baik dengan anak-anak lain, yang tumbuh justru rasa malu tadi. Minder ya. Minder, iya. Dan itu karena nggak berhasil mandiri tadi. Dan lingkaran berikutnya ya akhirnya dia rentan dibully tadi itu ya, karena pasti dianggap inferior oleh teman-teman yang lain gitu ya. Terus yang kalau tadi tuh Ibu menangani kasusnya itu ya, boleh ceritakan nggak Bu? Terus selanjutnya bagaimana tuh prosesnya? Selanjutnya memang kita sarankan ke saraf, itu karena merembet. Karena kalau penderita anoreksia itu tidak hanya masalah kejiwaan, merembetnya tidak hanya ke kejiwaan juga, ke saraf juga. Tetapi dalam catatan saya, semakin lingkungan itu tidak kondusif untuk membuat mentalnya dia sehat, semakin buruk. Gitu. Jadi harusnya kalau misalnya secara medis tingkat ngompolnya itu segini gitu, ketambahan jadi lebih parah gitu ya. Dibanding dengan mungkin orang tua yang care, orang tua yang di situ ada kasih. Karena setelah ibunya meninggal ini ternyata pengasuhan ibunya lebih banyak dipegang oleh kakak perempuannya. Dan dia menganggap, si anak ini menganggap kakak perempuannya itu seperti satpam gitu loh. Nggak seperti beda, bapaknya itu kan karena rasa bersalah sudah banyak meninggalkan dia pada waktu masa kanak-kanak. Apa-apa dituruti, apa-apa dituruti. Lah itu kakaknya umur berapa Bu? Kakaknya udah kuliah, udah lulus. Tapi dia menggunakan pola pengasuhannya dengan maksudnya disiplin gitu. Beda dengan ayahnya. Jadi ayahnya kan karena ada rasa bersalah, karena lebih banyak dimanja. Jadi sebenarnya anak ini diperparah mental health-nya sampai dia ngompol itu apa karena Bu? Terjadi kebingungan dari pola asuh yang dia terima bersamaan tetapi berbeda itu atau gimana? Iya, salah satunya itu. Karena waktu ibunya masih ada, ibunya juga overprotective terhadap dia. Ibunya tidak pernah memberikan satu disiplin yang ketat seperti kakaknya. Jadi case itu dimulai ketika sebetulnya bapaknya ini kerjanya banyak di luar kota, tidak pernah pulang, ibunya selingkuh. Dan perselingkuhan itu terjadi di depan si klien ini. Nah itu yang memperburuk. Jadi memang, jadi gimana ya, harusnya dalam kondisi seperti ini yang mana dulu Bu yang mesti diselesaikan? Tadi ke saraf dulu sambil gimana penyelesaian, kan berarti ada dua kan dia ngalamin dua tuh. Jadi satu secara psikologis, satu secara biologis. Nah itu gimana Bu menangani hal ini, gimana dulu? Penanganannya dua-dua. Jadi dua-dua itu gini, anaknya itu tidak bisa secara langsung kita berikan treatment psikologi. Karena apa? Ada penolakan. Seperti apa itu? Ada penolakan karena dia merasa tidak bermasalah. Denial tadi ya. Menyangkal, bahkan ngompol pun ya dia menyangkal. Dia menyangkal. Gitu. Nah, anaknya kita bawa dulu ke saraf. Dibereskan dulu sarafnya, mungkin diberi obat, orang tuanya yang harus kita konseling, keluarganya kita edukasi. Parents. Kembali ke parent tadi. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal kemandirian yang harusnya muncul sejak usia 2-3 tahun itu, apakah itu hanya soal ngompol-mengompol? Ngompol. Apa bahasanya? Ngompolisasi. Atau gimana sih Bu? Enggak, sebetulnya. Maksud saya sebenarnya apa saja yang bisa muncul?
Iya, bisa dilatih begitu ya, Oh, supaya anak itu mandiri begitu ya. Salah satunya ini tadi toilet training itu Kan tadi. tadi udah dibahas banyak itu toilet Terus yang training. makan tadi. Makan, Makan. mandi, Mandi, ya. ya. Mandi. Cari uang belum ya Bu ya? Ya justru itu saya pikir apakah bisa dilatih untuk Iya, nanti jangan-jangan ada yang membenarkan loh Bu. Maksudnya parents ngomong, loh anakku tak suruh ngamen. nah itu. Kenapa Ini melatih kemandirian? Melatih kemandirian nih, digendong ke perempatan. Iya. Enggak sampai segitunya ya Bu. Iya, Jadi nah yang, itu mungkin perlu yang kita dikelihatan. latih pertama itu adalah pengambilan keputusan. Pengambilan Iya, itu keputusan Sudah termasuk bisa dalam ya? kemandirian. harus dikasih soal. Bukan, Atau bagaimana itu? contohnya gini, kan biasanya itu paling suka ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau belikan baju, anaknya nggak pernah diajak. Oh. Tahu-tahu sudah langsung ready, ini bajunya, kamu harus pakai ini, pakai itu. Nggak pernah diberi kesempatan milih. Ataupun kalau diajak ke mall misalnya beli itu sudah anaknya milih tetap aja jatuhnya yang dibeli Jatuhnya pilihannya pilihan mama. ibunya. Iya. Nah ini kayaknya parents ada yang ngaku ini kayaknya. Oh iya ya, maksudnya pengambilan keputusan sebatas itu termasuk mungkin apa ya? Kalau makanan boleh nggak dipakai untuk? Boleh. Jadi contohnya gini, anak ditanya hari ini kamu mau makan apa? Hari ini mama mau masak apa untuk kamu gitu. Nanti kalau anaknya minta ini ya dikasih, dihargai sebagai salah satu bentuk usaha bahwa dia sudah belajar mengambil satu keputusan. Kalau misalnya permintaannya ternyata tidak bisa dipenuhi, justru jadi kesempatan untuk ngobrol sama anak ini iya. untuk mengembangkan Iya, pikirannya ya. Kenapa kok tidak dipenuhi? Entah karena itu mungkin mahal secara ekonomi atau mungkin tidak baik buat kesehatannya. Atau tidak lagi nggak ada stoknya nggak siap gitu ya. Gitu. Oh oke. Jadi memang Maksudnya stok duitnya. iya, soalnya nanti kalau ya, anak-anak sekarang tuh pinter loh. Jadi mereka kalau dengerin terus, nah loh berarti boleh nih minta semuanya. Lalu orang tuanya dimanipulasi. Balik lagi karena sejak kecil itu tadi ya Bu ya. Lalu selain menarik ya, jadi selain toilet training tadi itu kan sebenarnya soal bagaimana tidak bergantung ya. Iya. Kemudian itu yang otonomi tadi. Jadi mungkin saya tambahkan toilet training itu lebih berbicara mengenai pengendalian impulsivitas ya. Pengendalian impulsivitas, sesuatu yang impulsif gitu ya. Jadi saya mau ini saya harus penuhi gitu, harus ada. Itu yang sekarang banyak saya temukan di hasil tesnya anak-anak zaman sekarang. Maksudnya banyak feel-nya ya. Banyak kata impulsifnya keluar impulsif ya, karena apa yang dipengenin gitu ini ya. langsung diturutin gitu. Itu bagian dari ini enggak sih Bu? Maksudnya memang anak-anak sekarang ini lebih berada di era instan itu kali ya. Justru itu nggak sehat. Nah ya makanya di era itu pemicu juga secara pemicu, eksternal iya. ya. Jadi selain itu berarti kan apa tadi bangunan untuk pengambilan keputusan. Apakah ada lagi Bu di usia seperti itu tuh sebenarnya apa selain pengambilan keputusan untuk bisa membangun otonomi dan menghindarkan ke rasa malu, apalagi kira-kira? Ya ini lebih banyak nanti dikembangkan dari pengambilan keputusan, anak akan berani mengambil sikap, mengambil tindakan. Jadi dia tahu apa yang resiko untuk dirinya atau enggak. Misalnya ada pertanyaan nih dari parents gitu. Jadi kalau anak saya ini sekarang usia 2-3 tahun itu kan sudah masuk playgroup ya. Anak playgroup itu kan di sekolah sebenarnya kan diberikan tugas-tugas penugasan meskipun katanya playgroup tapi tetap aja kan harus dipertanggungjawabkan sama gurunya ya, ada program tertentu. Study group. Nah itu kalau misalnya anak tetap harus mengikuti sesuatu yang sudah disetting yang sebenarnya tidak membebaskan mereka gitu, itu bagaimana Bu menyikapinya sehingga anak kesannya jadi, nah ini kan usia sebenarnya usia untuk lumayan diberikan kebebasan kemandirian tapi dikekang juga oleh misalnya tugas-tugas. Bagaimana menyikapi itu sebagai orang tua? Oh ya, orang tua harus sadar ya ini sebenarnya untuk ambisinya siapa gitu loh. Karena beberapa tahun yang lalu sebenarnya itu sudah banyak kasus datang ke saya. Anak ini stres karena kebanyakan les. Itu. Les ini, les itu gitu ya. PAUD aja udah les matematika. Iya. Soalnya kan di sekolah pun itu yang saya alami kan gini Bu. Anak playgroup itu bahkan diharapkan sudah bisa baca. Kenapa? Supaya nanti sebenarnya mempermudah di jenjang berikutnya gitu. Sehingga bisa jadi
saya tidak memandang itu sebagai sesuatu yang negatif, mungkin tidak paham gitu loh, sehingga anak di usia seperti itu kayaknya harus bisa nih, sudah mengerti huruf segala macam. Padahal kalau lihat dari teorinya Erikson ini kan jangan dulu, biarkan dia kayak memilih, mengambil keputusan sesuai dengan ranahnya. Lah kalau sampai terjadi misalnya kasus seperti itu ya Bu, di sekolah terjadi semacam tuntutan seperti itu, sedangkan sekarang orang tua tahu nih anak berada di fase itu, kira-kira bagaimana cara orang tua bersikap? Orang tua harus bijaksana Ibu. Jadi mungkin kasihlah kelonggaran ke anak. Kasih kelonggaran ke anak. Kalau misalkan di sekolah sudah banyak tugas, di rumah nggak usah dituntut untuk ini ya, untuk les, untuk apa gitu. Oh, yang lebih dihindarkan adalah kegiatan tambahan. yang bisa lebih kayak menjadi momok buat si anak gitu loh. Tadi saya pikir kalau di sekolah sudah sibuk, di rumah ya udah jangan disuruh cuci piring, latihannya bukan itu maksudnya Bu ya. Jadi maksudnya beda, mungkin kita berasumsi bahwa sekolah pun sebenarnya melakukan beberapa tuntutan itu tetap dalam ranah usia mereka, tapi tugasnya orang tua jangan menambahi atau kalau memang itu enggak terlalu penting, ya enggak apa-apa lah anak toleransi sedikit sama anak. Enggak usah terlalu dituntut target tertentu gitu target ya. Tertentu. Misalnya harus membaca yang lancar gitu, enggak apa-apa juga ya. Gitu ya. Iya, soalnya kan itu tadi fenomenanya anak-anak zaman sekarang itu memang kayaknya dituntut seperti itu gitu. Ini karena ketidaktahuan orang tua Bu. Sebenarnya perkembangan bicara itu ada perbedaan antara anak perempuan dan anak laki-laki, dan itu berpengaruh pada kemampuan membaca, kemampuan literasi. Anak perempuan akan lebih cepat belajar literasi, laki-laki enggak, laki-laki pada motoriknya. Nah, anak perempuan kalau dia usia 2 tahun belum bisa ngomong itu masalah, tapi anak laki-laki usia 2 tahun belum ngomong masih kita anggap normal. Itu kadang-kadang yang orang tua enggak tahu sudah, anak saya ini apa lambat bicara ya Bu, anak saya ini apa ini gitu. Padahal nanti setelah kita kasih tahu orang tuanya, anaknya nggak apa-apa Ibu harus begini. Usia 4 tahun dia sudah cerewet. Langsung keluar semua ya. Nah, tadi menarik, kalau misalnya ada anak di usia 2 tahun nih, perempuan nih ya, lalu dia masih lambat bicara, berarti ada problem di emosinya dia. Di emosinya. Kalau masuk dia usia 2-3 tahun, berarti penanganannya seperti apa Bu? Supaya ini kan hubungannya nanti dengan otonomi juga sama itu toh. Jadi kayak apa Bu kalau menangani misalnya ada anak, ini nggak ada kasus misalnya secara apa tadi medis, secara biologis ya, tapi karena ini murni masalah itu tadi emosi itu. Jadi penanganannya bagaimana Bu? Orang tuanya harus terbuka terhadap psikolog. Jadi anak ini harus ada assessment dari psikolog ya. Kenapa dia sampai terlambat bicara? Apa karena orang tuanya terlalu cerewet, terlalu banyak menuntut, atau memang ada sesuatu yang membuat anak ini tidak mau bicara? Itu yang harus. Kayak satu kasus itu beberapa tahun yang lalu saya tangani, tapi pada anak cowok. Jadi sampai usia 10 tahun kelas 4 SD dia belum bisa bicara. Loh, kok bisa? Terus kalau belajar? Pinter anaknya, ranking terus. Pas pelajaran puisi nggak ngomong, ekspresinya nggak mau ngomong. Mungkin yang dimaksud nggak bicara, mungkin bukan sama sekali nggak bicara sama kali. Sekali nggak bicara. Sampai gurunya akhirnya diputuskan anak ini masuk SLB aja karena nggak bisa ngomong. Iya. Jadi akhirnya masuk SLB. Memang nggak ada masalah dengan pendengaran atau setelah apa? diperiksakan nggak ada. Nah, ternyata setelah dianalisa, saya assessment, ketemu masalahnya. Ini anak kan cowok. Bapaknya itu hanya bekerja sebagai admin di salah satu perusahaan di Surabaya. Nah, kemudian mamanya ini kepala sekolah di salah satu SMA Kristen di Surabaya. Nah, rupanya si mama ini karena dia sebagai kepala sekolah di rumah pun dia bersikap otoriter terhadap suaminya. Nah, ini dilihat oleh si anak tadi. Karena dia laki-laki, dia merasa tertekan. Itu. Terus saya ngomong, kalau mau anaknya mau ngomong, itu pola dirubah.
Mulai sekarang ibunya harus tunduk di bawah suami, ibu jangan banyak ngomong, suaminya yang harus banyak ngomong. Itu selama 6 bulan ya, 6 bulan saya tangani seperti itu, masih tarik ulur, ibunya enggak mau. Terus saya bilang, ya sudah kalau enggak mau, sampai diperiksakan ke Singapura untuk pendengarannya, apakah ada gangguan pendengaran, ternyata enggak ada. Nah, saya tantang waktu itu kalau anaknya mau berubah, silakan ibu berubah. Ngomong akhirnya anak itu. Wah, kayak mengalami mujizat yang dibukakan oleh Tuhan Yesus itu ya berarti. Iya. Iya. Oke, ini menarik sekali loh. Kita ngobrol gini kok kayak butuh Nggak waktu terasa lama. ya. Iya, tapi iya menarik sekali. Jadi intinya adalah di usia 2 sampai 3 tahun itu merupakan fase di mana sebenarnya Tuhan itu menghendaki seorang anak bertumbuh di fase atau di area kemandirian itu. Kalau ini tidak digarap dengan baik, dampaknya yang tadi kita lihat, anak ini bisa nggak percaya diri, dan kasus-kasus yang sering terjadi, anak ngompol di usia yang seharusnya nggak itu ya, kemudian sampai nggak bisa bicara gitu ya. Iya, jadi saya jadi kepengen ngomong sama parents gitu ya, bahwa mari sekali lagi kita kembali kepada panggilan kita. Panggilan sebagai parents. Kalau kita sedang punya anak usia 2 sampai 3 tahun, Tuhan itu sedang merancang ibarat bangunan tuh sisi mana yang harus kokoh gitu. Nah, kali ini Bu One mengajak kita untuk memikirkan bahwa sisi kemandirian anak itu harus menjadi tanggung jawab kita. Nah, itu sebabnya meskipun kita kadang kalau punya anak males gitu ya, mau bangunin anak harus toilet training gitu, tapi ayolah dengan usaha yang agak keras sedikit, tapi dampaknya itu bisa sangat luar biasa. Nah, ini kalau misalnya dilihat dari sudut kebenaran firman Tuhan, di sisi apa supaya kita di remind. Jadi ngomongin soal mandat yang diberikan Allah kepada orang tua, khususnya terkait dengan anak-anak usia 2 sampai 3 tahun, itu sebenarnya kita harus ingat bahwa Allah itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, yang artinya juga menjadi makhluk Tuhan yang berkarya, gitu. Menjadi umat Tuhan yang berkarya itu berarti anak ini mandiri untuk bisa menyadari ada sesuatu di dalam dirinya yang bisa dikembangkan. Sebelum dia mengembangkan dunia sekitarnya, dia perlu mengembangkan potensi dirinya. Orang tua jangan membatasi anak untuk misalnya tadi yang paling sederhana memilih gitu ya. Udah kamu yang milih, mau ini apa ini? Ternyata dipilihkan. Udah ini aja dah. Berarti harus bertobat orang tuanya. Kalau nggak bertobat nanti berobat. Nah, Tuhan menghendaki manusia untuk berkarya, ya. Itu sejak manusia diciptakan, udah Tuhan menghendaki itu. Sesuatu yang menarik ya, dari hal kecil kita diingatkan bahwa ini adalah memenuhi mandat untuk mengingatkan kita sebagai rupa dan gambar Allah. Jadi bukan sekedar supaya anak ndak ngerepoti pada saat wis iso pipis sendiri gitu ya, tidak ngerepoti ketika mereka sudah bisa mandiri, tapi di balik semuanya itu ada misi Allah bahwa kita sedang memposisikan anak sebagai gambar dan rupa Allah. Luar biasa. Ayo kita bilang terima kasih. terima kasih Bu Ana. Meskipun kita bilang terima kasih, tapi masih ada berikutnya. Jadi nanti kita ketemu lagi ya Bu ya. Nah, siapa yang menutup pamitan? Saya lagi. Oke. Parents sekalian, kita bersyukur sekali lagi bahwa ada kesempatan bagi kita untuk belajar. Selama kita diberi kesempatan untuk belajar, itulah tanda di mana Tuhan ingin berkarya melalui kita. Jadi hari ini kita diajar, kita belajar tentang bagaimana mendampingi putra-putri kita di usia 2 sampai 3 tahun, dan biarlah melalui kita para parents yang punya hati yang takut akan Allah, anak-anak kita bertumbuh secara kemandirian, dan itu pun adalah sebuah investasi yang enggak kaleng-kaleng gitu. Nah, sekarang izinkan kita semua pamit, kita ketemu lagi di dalam episode
berikutnya. Nantikan karena pasti menarik, kita pasti akan belajar bersama-sama. Kita undur diri dan salam parenting.